Shalom. Hari ini Mami Coach ulang tahun. Hari ini saya nggak ada PPT, lupa. Tuhan berikan sangat banyak pagi hari ini. Seperti biasa, Tuhan bukan seperti biasa sih saudara ya, bukan karena ulang tahun aja. Tapi karena yang Februari ini Tuhan sangat hormati. Jadi setiap kali ulang tahun, minggu depan Bapak Jenderal Lucky Antonio yang ulang tahun. Jadi kalau saudara mau siapin hadiah boleh. Di bawah minggu depan, tanya Tuhan mulai dari sekarang loh. Enggak Tuhan, enggak wajib saudara ya. Tapi Tuhan selalu berikan yang spesial. Hari ini tadi saya lihat ada Bapak duduk dengan jubah putihnya dan dari badannya itu keluar. Jadi dari jubah yang dia pakai, ada jubah lagi yang keluar dari pribadinya, dari tubuhnya. Dan Tuhan Bapak mau berikan sendiri ya. Tapi hari ini saya tidak sharing tentang itu. Beberapa hari ini Tuhan sampaikan hal yang lain. Ya. Judulnya hari ini The Invisible Trap of Daily Life. Jebakan yang tidak terlihat di kehidupan sehari-hari. Dan jebakan ini seringkali nggak melukai, nggak tajam, nggak bikin saudara mungkin langsung ngerasa capek atau langsung ngerasa sakit atau marah dan lain sebagainya. Ya mungkin ada banyak jebakan-jebakan sebenarnya yang nggak kelihatan, kayak misalnya roh penyesat, sesuatu seperti yang Baal dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kurang kelihatan. Ya. Tapi lukanya terlihat. Nah kalau ini kadang-kadang gak kelihatan atau bergeraknya sangat pelan, sangat lambat. Apa itu? Saya mau buka dulu dari Job, Ayub 1 ayat 1. Saya ambil dari versi The Message-nya ya. Yang Ayub aja. Tapi gak apa-apa lah kalau digabung juga. Oke. Ayub 1 ayat 1 versi The Message. Ayub adalah seorang laki-laki yang tinggal di kota Uz. Dia sangat jujur dalam dan luar. Makanya kalau Alkitab Bahasa Indonesia tidak ditemukan apapun yang salah dalam hidupnya. Dia seorang laki-laki yang punya integritas, selalu memegang perkataannya, dan dia sangat-sangat mengabdi kepada Tuhannya. Dan kalimat berikutnya berkata, and he hated evil with passion. Dia sangat-sangat membenci kejahatan dengan gelora. Dia hated evil itu benar-benar pakai passion gitu. Benci banget dia dengan kejahatan. Dia sangat marah setiap kali dia lihat iblis coba lakukan sesuatu. Dia sangat marah mungkin kalau dia lihat ada orang yang hidupnya dibolak-balikan iblis. Yang hidupnya penuh dengan sakit penyakit, hutang dan lain sebagainya. Itu membuat dia sangat marah dengan apa yang iblis buat. Ini sebenarnya ayat ini agak mirip. Ini mengingatkan saya dengan ayat di Perjanjian Baru. Itu dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru di Wahyu 2 tentang jemaat Efesus. Ya, kalau saudara ingat ayat 7 jemaat, maka Wahyu 2 ayat 3 jemaat Efesus hari itu dikatakan seperti ini, Wahyu 2 ayat 3. Dan engkau, maksudnya jemaat Efesus, tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau melakukan semuanya dan engkau sangat membenci kejahatan di ayat-ayat yang berikutnya. Tapi saudara, kalau saudara baca masih di Ayub 1, balik ke Ayub 1, ayat 4 dan 5. Ayub 1 ayat 4 dan 5 dari versi The Message. Ya. Coba saya baca dulu bahasa Indonesianya deh saudara, biar lebih mudah ya.
Ayub 1 ayat 4 dan 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayat demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, kalau versi The Message-nya bilang begini, Job atau Ayub made a habit. Dia membuat itu sebagai sebuah habit, kebiasaan yang berulang-ulang untuk mempersembahkan persembahan penyucian atau persembahan pertobatan pengampunan just in case barangkali anak-anaknya berdosa. Jadi sebuah persembahan atau pengorbanan yang dilakukan oleh Ayub itu sudah menjadi habit dalam hidupnya. Sebuah kebiasaan yang sebenarnya dimulai dari kebiasaan yang benar. Kenapa? Karena dia benci sekali dengan kejahatan. Setiap kali dia lihat iblis coba lakukan sesuatu, itu membuat dia sangat marah dari dalam hidupnya. Mungkin seperti kalau Tuhan marah ya, dia mungkin menyerap sedikit dari yang Tuhan punya, kemarahan terhadap iblis. Mungkin banyak dari kita di sini gak punya kemarahan seperti itu. Waktu iblis coba buat kita lemes, waktu iblis coba misalnya buat sesuatu dengan kesehatan kita, dengan keuangan kita gak sungguh-sungguh marah dengan iblis. Tapi Ayub ini orang yang sangat benci kejahatan. Gak cuma dengan dirinya sendiri, kalau dia lihat ada orang lain, makanya kalau saudara baca kitab Ayub, beberapa temannya bilang, saya tahu kamu ini orang yang selalu menolong orang lain. Kenapa dia selalu tolong orang lain? Karena dia benci dengan kejahatan. Saya pernah baca Kathryn Kuhlman, hari itu dia juga bilang begitu. Setiap kali dia lihat orang-orang yang sakit, kenapa hari itu kesembuhannya sangat ajaib. Salah satunya selain dia menyatu dengan Roh Kudus, adalah karena waktu dia lihat setiap orang dengan sakit penyakitnya masing-masing, kanker, kursi roda, lumpuh dan lain sebagainya. Dia lihat mereka dan dia merasakan kebencian yang luar biasa terhadap roh jahat. Dia berkata, bagaimana mungkin Tuhan tidak ingin mereka diikat dengan sebegitunya. Dan itu salah satunya yang membuat dia sungguh-sungguh berdoa with a passion, dengan gelora, supaya Tuhan membebaskan setiap orang dari sakit penyakitnya. Tapi saudara, yang mau saya katakan di sini apa? Yang Tuhan bukakan. Mungkin benar ini ayat yang sering kita baca bahwa Tuhan mau menguji Ayub. Bahwa Tuhan mau melipat gandakan apa yang sebenarnya dia sudah punya. Tuhan mau berikan yang lebih baik dan lebih besar dalam hidupnya. Dan Tuhan mau Ayub mengenal Tuhan lebih lagi. Tapi ada sebuah trap di ayat yang kelima yang berkata, atau celaknya di mana sebenarnya? Karena tidak mungkin iblis bisa lakukan sesuatu kalau nggak ada celah. Dia pasti cari celah. Nah, celaknya sebenarnya di mana? Ini sebuah celak sangat kecil dan seringkali nggak kelihatan, nggak kerasa karena nggak melukai. Bahwa Ayub menjadikan kebiasaan, sudah terbiasa menyembah, terbiasa beribadah, terbiasa angkat korban, terbiasa perang sampai akhirnya jadi kebiasaan. Bukan sesuatu yang pewahyuan baru, bukan sesuatu yang tepat mungkin, tapi sudah jadi kebiasaan. Ya udah, kebiasaan saya urapin rumah setiap hari. Bagus nggak? Bagus saudara, kebiasaan. Dan kalau saudara selidiki dan perhatikan revival ya saudara. Beberapa revival yang pemimpinnya mulai lelah di akhir atau di tengah-tengah revival, seperti Evan Roberts dan lain sebagainya. Mereka yang tadinya menggebu-gebu dengan luar biasa, tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih karena gak ada yang tiba-tiba dalam hidup ini. Tapi lama-lama itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan berdoa, kebiasaan mengunci dirinya untuk
memanggil Tuhan, which is bagus, sangat bagus. Tapi ketika dia tidak sadar, itu sudah menjadi rutin yang biasa. Lama-lama gelora dan passionnya menurun. Dan ada sebuah mungkin kelelahan, capek, kebekuan, ketidakpercayaan, dan iman yang mulai berkurang tanpa sadar. Karena biasa aja, semuanya sudah jadi biasa aja. Ada beberapa orang yang mungkin saudara juga pernah ngalamin, saya sendiri ngalamin. Kalau saya biasa aja, terus biasa aja, ya bagus, saya akan tetap lakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Maka seringkali saya akan tetap baca firman, saya akan tetap doa. Tapi suara Tuhan mulai menipis. Karena kebiasaan. Dan kalau suaranya sudah mulai menipis, something is not right. Atau bahasa lainnya tidak ada lagi yang menggetarkan hatinya. Hari itu awal Ayub melakukan sangat bagus. Tapi begitu itu jadi sekedar rutin, itu jadi celah yang gak kelihatan sebenarnya. Dan seringkali itu awal dari kebekuan, kelelahan, ketidakpercayaan, lelah beriman dan lain sebagainya. Bahkan saudara, kalau itu sudah mulai jadi rutin yang biasa, yang tanpa sadar mulai lelah dan beku, maka seolah-olah senjata-senjata yang lama yang Tuhan pernah beri dalam hidup kita, sepertinya kekurangan kekuatannya. Sepertinya, bukan karena senjatanya, tapi karena cara kita menggunakannya. Mungkin dulu saya itu deklarasi setiap pagi dan semua sangat mudah. Kenapa sekarang saya tetap deklarasi setiap pagi dan masalahnya gak beres semudah itu? Kenapa gitu? Apa yang salah? Karena sudah jadi terlalu rutin. Dulu dengan mudah saya masuk sidang ilahi. Kenapa sekarang saya nyanyi lagu yang sama? Kok gak bisa masuk? Kenapa? What's wrong? Dan Tuhan itu terus berkata, ini namanya musuh dalam selimut yang kamu gak akan sadari. Karena engkau hidup bersama-sama. Dan itu timbul dari sesuatu yang baik awalnya. Lama-lama menjadi celah kecil. Mungkin dia gak akan langsung bikin seorang beku, enggak. Seperti Benny Hinn pernah berkata, kalau orang mulai menjauh berjarak dari Tuhan, urapannya gak akan langsung hilang, gak akan. Urapan akan tetap ada. Tapi urapannya akan berkurang sedikit, 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 sedikit. Sampai lama-lama dia terbiasa dengan urapan yang cuma sedikit itu. Kebiasaan. Makanya kenapa? Lalu waktu saya tanya Tuhan, jadi bagaimana? Dan Tuhan bilang itu salah satu alasan kenapa aku perlu obrak-abrik hidup Ayub. Yang tadinya dia persembahkan korban setiap hari, maka semua berjalan lancar. Kesehatannya, keluarganya, berkatnya mengalir dengan luar biasa. Tapi hari itu dia tetap mempersembahkan korban dengan cara yang sama, tidak bercacat celah, tapi kesehatan berkurang, menurun sangat, anak kena, keuangan harta bendanya kena. Kenapa? Karena Tuhan tahu celah ini, kalau enggak dibereskan, seorang seperti Ayub yang begitu dihormati Tuhan, maka ini bisa jadi kejatuhan dalam hidupnya. Dan maka hari itu, selain karena cintanya yang ingin menguji, Tuhan perlu lakukan sesuatu dalam hidupnya. Dan mungkin beberapa saudara mengalami Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita melihat celah kecil ini dan menutupnya sebelum ini menjadi celah yang besar. Ada dua hal mungkin yang perlu kita ubah jika saudara dan saya mulai mengalami hal ini.
Yang pertama Efesus 6, sebuah ayat yang sebenarnya sangat-sangat basic sebagai seorang pasukan dan tentara Allah. Efesus 6 ya. Saudara semua saya yakin pasukan Tuhan, tentara Tuhan pasti tahu ayat ini. Kecuali mungkin pasukan baru ya saudara, tapi pasukan yang semua sudah sebulan at least ada di sini, saudara seharusnya sudah tahu ini. Efesus 6 ayat 13, 17 sampai 17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ayat sebelumnya 12 berkata, sesudah engkau menyelesaikan segala sesuatu, ayat 13 ya. Sesudah engkau menyelesaikan segala sesuatu, engkau perlu mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya engkau bisa mengadakan perlawanan dan tetap berdiri. Jadi untuk kita tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Mahanaim, pasukan Tuhan, kita selalu punya sesuatu yang harus diselesaikan. Dan setiap kali menyelesaikan segala sesuatu, maka kita perlu tetap berdiri. Dan ayatnya berkata, ambillah semua perlengkapan. Apa saja pasukan Tuhan di sini sudah hafal ya. Berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju jira keadilan, berkasutkan kerelaan dan lain sebagainya. Tapi kemarin itu Tuhan itu berkata begini, kebenaran. Apakah sekali lagi engkau masih cek di hatimu dan di hati kita, bahwa kita masih sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kebenaran dari setiap situasi, dari setiap kondisi hati kita masing-masing. Dari misalnya saudara mulai ngerasa iya ya, kok mulai apa yang dulu saya lakukan kenapa sekarang efeknya beda? Kebenarannya apa? Apa yang salah di sini? Yang kedua, keadilan. Apakah mungkin ada yang kurang adil? Misal, waktu kita untuk Tuhan dan waktu kita dengan yang lain, apakah sudah adil? Toh Tuhan gak minta 24 jam sih. Karena Tuhan tahu kita butuh kerjakan banyak hal. Tapi apakah ada keadilan? Sudahkah kita beri porsi seperti yang Tuhan minta? Dan Tuhan minta berbeda-beda buat setiap orang. Mungkin ada yang Tuhan itu mintanya saudara kalau di kamar, saudara siapkan waktu sendiri setiap pagi. Atau ada orang yang Tuhan mintanya jalan keluar sama aku. Jalan ke jiwa-jiwa sama aku. Setiap orang berbeda di porsi masing-masing yang Tuhan minta. Dan apakah kita beri keadilan itu? Mungkin ada yang kurang adil kalau kita mulai merasakan celah kecil ini. Lalu ayatnya berkata, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Apakah hati ini masih rela untuk mengalah demi damai sejahtera? Apakah hati kita masih rela demi shalom? Karena semakin banyak, apalagi saudara kita memasuki masa pesawat tempur, yang benar-benar yang namanya kerjasama nggak bisa mutung-mutungan atau bahasanya butuh puk-pukan gitu ya saudara. Karena pesawat tempur, 1 detik per detik itu sangat penting. Bahkan kalau saudara nonton film Top Gun ya di pesawat tempur, ada masa Tom Cruise itu, namanya saya lupa siapa di film, Maverick ya, dia bilang begini, ada 1 titik kamu akan gak bisa napas. Kamu akan sangat susah napas, tapi kamu harus paksa dirimu buat gak pingsan. Kamu harus perintahkan otakmu, satukan seluruh selmu, engkau harus pakai segala sesuatu yang lain karena paru-parumu gak bisa bergerak. Jadi kamu harus perintahkan otakmu memerintahkan yang lain untuk tetap waras dan tidak pingsan di detik-detik itu. Saya bilang waduh, boro-boro mutung. Pingsan ini apa ya saudara? Lemes dikit gak boleh. Beyond the limit. Saudara harus paksa perintahkan, misalnya saudara udah mau marah nih, baru mau marah dikit aja. Belum marah yang meledak-ledak ya, boro-boro meledak-ledak, gak boleh udah saudara kalau ini pingsan itu namanya. Saudara baru mau marah dikit, saudara dikit, waras ini gak bisa, ini masa pesawat tempur. Gak bisa, karena begitu pingsan,
Kalau benar-benar gak ada pertolongan Roh Kudus udah pasti mati saudara. Pasti. Dan ini masa-masanya. Kerelaan memberitakan damai sejahtera. Apakah masih ada kerelaan? Rela itu gak cuma dengan saudara tapi dengan diri sendiri loh saudara. Kau rela gak kuasai dirimu begitu rupa, sengaja menguasai dirimu begitu rupa. Demi apa? Demi hidup kita dan demi orang lain. Menguasai kemarahan, menguasai kesedihan, menguasai ego dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, pergunakanlah dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Kenapa Tuhan terus upgrade iman kita yang tiba-tiba harus ada gedung baru, pesawat tempur di bulan apa saudara? November tahun 2025, bukan 2023 ya saudara ya. Kenapa upgrade-nya kok loncat gitu ya saudara? Langsung ke sana. Belum ada gedung dalam 1 tahun di Mahanaim, dalam mungkin berapa bulan jadi. Mungkin belum ada ya saudara ya. Butuh waktu ya, dari izinnya sampai segala macamnya. Tapi yang ini mulai dari tanah, izin dan lain sebagainya harus sekian bulan. Sudah jadi. Amin. Amin. Kenapa? Sebab dengan perisai itu engkau akan memadamkan semua panah api. Kenapa Tuhan terus upgrade iman kita? Karena dengan cara itu maka panah api akan dipadamkan. Dan semakin menuju akhir zaman, maka panahnya semakin banyak, bukan saudara? Dan Tuhan perlu terus upgrade. Karena kita perlu lebih besar lagi perisainya. Untuk memadamkan panah api si jahat. Yang kedua. Lalu firman Allah saudara tahu pasti. Saya ada bertemu dengan beberapa orang hari ini. Mereka anak-anak Tuhan. Tapi mungkin mereka gak terbiasa ikut kegerakan saudara ya. Dan mereka ini banyak dengar-dengar suara, banyak dengar-dengar pikiran-pikiran negatif dan itu sangat-sangat mengganggu. Ada beberapa yang kejar-kejar cari saya dari luar kota dan saya gini, kenapa Bu? Karena saya udah gak tahu lagi harus bagaimana. Dan dia ini orang baik, baik-baik, pelayanan baik-baik. Lalu waktu kita mulai ngobrol, waktu saya mulai konselingin, Tuhan itu bilang harus firman. Tapi bacanya harus kencang-kencang. Mungkin saudara ada yang ngalamin banyak pikiran negatif ya saudara. Maka saya mungkin bisa kasih saudara satu resep buat saudara coba. Baca firman pakai suara kencang-kencang ya saudara. Jangan dalam hati. Ya, efeknya beda saudara. Baca kencang-kencang sampai telinga saudara dengar. Minimal 5 pasal setiap hari saudara. Minimal. Kenapa? Karena sudah terbukti saudara ya. Minimal 5 pasal. Dan dia terus perkatakan. Minggu pertama masih pusing, masih gak tahan. Minggu kedua mulai berkurang. Dan dia gak biasa ikut kegerakan. Tapi saya benar-benar melihat kuasa firman. Begitu dia mulai baca minggu ketiga. Tiba-tiba dia gini, ada satu ayat yang terus menerus terngiang di otak dan hati saya dan telinga saya. Tapi saya gak ngerti ini ayat apa. Dan waktu dia sampaikan ayatnya saya bilang gini, Bu, itu kan ayat yang kita bicarakan barusan. Itu benar-benar dari Tuhan dan dia mulai lakukan. Jadi dia ini, mungkin ini juga bisa jadi resep kedua saudara ya. Selain pertama, baca firman kencang-kencang pakai suara. Yang kedua, jadi dia ini kan mengalami banyak masalah, pikiran negatif sangat di pikirannya. Dan ayatnya itu berkata, kalau engkau mengasihiku, engkau akan melayani saudara-saudaraku. Dan saya bilang gini, Bu, mulai Bu, konselingin teman-teman dekat ibu yang punya masalah. Tapi kan saya masih punya masalah. Bagaimana saya bisa konselingin orang yang punya masalah kalau saya masih punya masalah kayak begini? Gimana caranya saya nasehatin dia? Saya bilang enggak, bukan munafik Bu. Tapi itu namanya tabur sesuatu. Siapa tahu ibu bisa jadi pipa Tuhan. Dan pada saat ibu bicara sama teman ibu, kata-kata yang keluar bukan dari ibu. Dan ibu kaget sendiri, iya ya. Kok aku bisa nasihatin dia ya, kenapa aku gak bisa nasihatin diriku sendiri. Tapi aku bisa nasihatin dia. Dan ibu ini mulai lakukan. Dan saudara tahu minggu berikutnya dia bilang gini,
saya hampir-hampir gak pernah dengar suara itu lagi. Saya benar-benar lihat kuasa firman. Mungkin resep kedua, saudara lagi ngalamin apa? Cari orang yang punya masalah yang sama saudara. Doain, konselingin, saudara layanin. Mungkin setelah itu masalah saudara selesai. Karena tabur dan tuai. Lalu saya ini juga lagi mempelajari ada satu istilah namanya grit di psikologi. Jadi ada sebuah scientist dari Amerika, seorang ya saudara maaf. Seorang scientist dari Amerika, Chinese American. Dia ini sangat pengen cari tahu apa sih yang bisa membedakan orang sukses dan tidak sukses di setiap kelompok. Baik itu di sekolah, di akademi kemiliteran, di akademi perkuliahan, di kantor dan lain sebagainya. Dan dia menemukan bahwa bukan IQ penentu utama dari kesuksesan mereka. Juga bukan EQ atau emotional intelligence quotient atau emotional intelligence. Juga bukan SQ dia bilang. Yang lebih menentukan adalah grit katanya. Apa itu grit? Grit adalah passion and perseverance, gelora dan ketekunan untuk tetap berusaha menyelesaikan apapun sekalipun bosen, sulit, udah gak ada mood sama sekali, udah gak pengen gitu ya saudara. Tapi tetap di situ dan tetap menyelesaikan. Dan dia bilang dia buat research, ini sebenarnya agak susah diukur katanya. Kalau IQ bisa diukur, kalau ini rada susah diukur. Tapi dia buat research orang-orang di akademi kemiliteran, di sekolah, anak-anak yang akhirnya tetap bertahan di perkuliahan, tetap bertahan di situ adalah orang-orang yang gritnya tinggi. Dan saya dengar ada seorang juga di New Zealand, dia Chinese imigran dari Cina orang tuanya, dia di New Zealand. Dan sebagai orang Cina tulen, maka orang tuanya berkata kalau kamu kuliah, kamu harus kuliah keuangan atau bisnis. Karena lebih mudah kamu mendapat berkat, lebih mudah kamu dapat uang, lebih mudah kamu berhasil kalau kamu kuliah di bidang keuangan atau di bidang bisnis. Tapi dia punya gelora atau passion sebagai seorang artis. Artisnya itu bukan artis film, bintang film ya saudara ya bukan. Tapi artisnya itu yang gambar ya. Apa bahasanya? Ya itu. Pelukis, tapi bukan pelukis gimana. Ya lukis art lah gitu ya saudara. Nah itu passion dia. Dan akhirnya dia mengikuti hatinya. Dia kuliah di bidang art sambil dia cari kerja di bidang bisnis. Supaya orang tuanya bahagia dan dia juga masih bisa bayar kuliahnya. Singkat cerita karena dia awalnya mau main aman. Jadi dia tetap kerja sama orang untuk demi dia dapat income. Tapi di sisi lain dia mulai buka gambar-gambar. Dia mulai pelajari gambar-gambar orang terkenal. Setiap hari kerjaannya mempelajari gambar-gambar orang terkenal. Ada satu titik dia mulai bosan karena dia lihat gak ada satupun yang nge-like postingnya. Jadi dia kan posting kan kalau zaman sekarang posting ya. Kalau saudara bagus ketahuan dari like-nya ya. Makin saudara bagus makin sering di-repost. Makin saudara bagus like-nya makin banyak ya saudara. Atau fans saudara makin banyak ya. Nah itu kalau zaman sekarang kan seperti itu. Maka lebih mudah dia posting. Toh orang gak kenal dia. Tapi setelah berapa kali dia posting gak ada yang like hanya sedikit. Dia hampir merasa lelah, tapi dia bilang begini, tapi hari itu saya memutuskan, saya mengingat kenapa saya memulai. Toh saya waktu itu tidak memutuskan kuliah bisnis kok, saya memutuskan tetap kuliah art. Saya memulai karena saya menyukai bidang ini. Jadi dia tetap jalan, sampai satu titik dia diterima di perusahaan art. Dan sangat susah katanya hari itu untuk diterima di perusahaan art dengan gaji yang bagus. Karena perusahaan sangat sedikit sedangkan banyak orang yang mau masuk perusahaan itu. Tapi hari itu dia bilang karena dia bertahan mulai banyak orang menyukai dia. Dan dia sampai dipanggil oleh Disney Pixar menjadi salah satu orang yang menggambar di film kartunnya.
Dan dia bilang gini, menurut saya itu great. Karena saya tetap di situ. Dan saya ingat kenapa saya memulai. Kalau mungkin ada waktu-waktu ya saudara. Mungkin mulai capek. Mungkin mulai kenalah celah kecil tadi. Karena kebiasaan. Mari ingat kenapa kita mulai. Kenapa kita mulai berperang? Kenapa kita mulai mengerjakan segala sesuatu? Kenapa kita mulai mengajar? Kenapa kita mulai berdiri di panggilan kita masing-masing? Karena saya melihat salah satu kejahatan roh penyesat adalah begini. Begitu saudara kena roh, buka celah ini dan roh penyesat dan roh yang lain mulai masuk. Ada orang-orang yang saya lihat tiba-tiba apa yang dulu mereka percayai jadi terbalik. Dulu mereka percaya mengabdi itu sebuah kehormatan, terbalik mengabdi adalah kebodohan. Dulu mereka percaya profetik apapun dijadiin profetik sampai lihat istilahnya apa ya, awan kayak model apapun setiap kali di mobil, wah ini profetik nih, ini langit terbuka gitu ya. Pokoknya semua dijadiin profetik, tiba-tiba setelah kecewa, marah, capek, gak ada profetik-profetik, itu semua bohong. Terbalik, super terbalik. Dan saya lihat bahaya saudara, kalau kita gak mengenali celah sedikit itu. Dan di Wahyu 2 kepada jemaat Efesus Tuhan bilang yang sama, roh Tuhan bilang yang sama. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Atau bahasa terjemahan yang lain, recover apa yang dulu engkau sukai. Ingat di mana engkau memulai. Kenapa engkau memulai semua itu? Bukankah kita orang-orang yang berdoa, Tuhan kami tidak mau memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging? Bukankah kita orang-orang yang terus meminta jaminan, meterai dan semua senjata? Kenapa Tuhan terus mau beri senjata yang baru? Karena tadi saudara, setiap kali kita sudah menyelesaikan segala sesuatu, untuk saudara dan saya terus harus tetap berdiri dan bisa tetap berdiri, kita perlu ambil lagi selengkap senjata. Karena itu kenapa hampir setiap minggu sebenarnya Tuhan berikan kita senjata yang baru. Dan kalau kita benar-benar menangkapnya, meresponinya dulu deh saudara. Mungkin ngerti 10%, gak apa-apa, yang penting diresponi dulu. Diresponi dulu. Dan itu yang membuat saudara dan saya tetap berdiri. Lalu tadi ada satu senjata, ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan bicara apa? Bicara cara pikir yang baru. Ketika semua mulai jadi kebiasaan, mari minta cara pikir yang baru. Tuhan, jangan sampai yang baik yang kau pernah beri dalam hidupku, yang baik yang aku pernah persembahkan kepadamu, menjadi celah kecil dan jarak antara aku dengan engkau. Dan mari memutuskan, mulainya Tuhan, tengahnya Tuhan, ujungnya Tuhan. Amin. Amin.